ونذيرا صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه ومن وفى أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه atau kama qala. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ya jalsah ke-20 berapa ini? 24 ya. Dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Baik. Sekarang faslun istihbabi tahsinis sauti bil Quran. Asal tentang disunahkannya memperindah bacaan Al-Quran. Tahsinis saut bil qiraah, memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimina amin. Di sana dimuttasil ilal Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu qala faslun istihbabi tahsinis sauti bil Quran atau bil qiraah. Ajma'al ulama radhiyallahu anhum minas salaf wal khalaf minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il amsari a'immatil muslimin ala istihbabi tahsinis sauti bil Quran. وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند العامة والخاصة كحديث زينوا القرآن بأصواتكم وحديث لقد أوتي مزمارا من آل داود وحديث ما أذن الله وحديث الله أشد أذنا الله أشد أذنا. وقد تقدمت كلها في الفصل السابق وتقدم في فصل التقدير حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة وكحديث سعد بن أبي وقاص وحديث أبي لبابة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسنادين جيدين وفي إسناد Sa'adin ikhwan atau la yadur. Baik. Di sini dikatakan para ulama bersepakat ya, dan juga para salaf ya, dari para khalaf, dari para sahabat tabi'in dan ulama-ulama yang datang setelahnya atas disunnahkannya memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an. Perkataan mereka dan perbuatan mereka sungguh banyak, nihayatus syuhrah ya, sampai-sampai tidak dihitung karena memang banyak yang mempraktekannya dan juga mengamalkannya dan juga mengilmui tentang tersebut. Dan fanahnu mustaghruna an naqli syai'in min afradiha. Maka kami kata Nawawi di sini hanya mencukupkan beberapa pendapat person saja. Karena kalau semuanya disampaikan tidak akan cukup. Seperti contohnya tadi hadis yang kemarin kita sempat bahas di pasal sebelumnya, Zainul Qur'an bi aswatikum. Perindahlah baca Quran itu dengan suaramu. Lalu ada juga laqad utiya mizmar min ali Daud. Sesungguhnya engkau ketika Rasulullah bersabda kepada Abu Musa al-Ash'ari, bacaan beliau sungguh bagus, dikatakan bahwa sana suara kamu ini seperti suaranya serulingnya Nabi Daud ya, karena begitu indahnya, dan ini menunjukkan kebolehan memperbagus bacaan Al-Quran. Lalu ada hadits ma'adzinallah dan Allahu asyaddu adana ya, telah berlalu pembahasan tersebut. Lalu ada hadis dari Nabi SAW ketika beliau bersabda, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak memperindah membaca Al-Quran atau tidak melakukan baca Al-Quran, maka bukan dari golongan kami. Ya, dari riwayat Abu Dawud dengan sanad yang baik, jayyid, dan di dalam sanadnya terhadap ikhtilaf terhadap kualitas hadisnya yang tidak terlalu berbahaya, yang tidak terlalu dipermasalahkan. Nah, di sini ada perincian ya. Apa maksudnya malam yataghanna bil Quran falaysa minna? Barang siapa yang tidak
memperbagus atau memperindah bacaan Al-Quran dengan lagu, maka tidak termasuk golongan kami. Ancamannya lumayan mengerikan ya. Orang yang baca Al-Quran tidak dengan lagu, tidak dengan suara yang indah, maka dikatakan bukan golongan Nabi SAW. Nah, apa maksudnya? Apakah lagu-lagu yang dimaksud itu lagu-lagu yang ada di zaman sekarang yang dipakai para qori? Nah, kita lihat dulu tafsirnya. Qala jumhurul ulama, berkata para kesepakatan para ulama atau mayoritas ulama. Makna lam yataghonna artinya yang tidak melakukan. Lam yataghonna itu maksudnya lam yuhassin sauta. Nah, lam yataghonna maksudnya lam yuhassin sauta. Artinya bukan berarti serta-merta orang yang tidak melakukan Al-Quran itu tidak termasuk golongan Nabi. Karena makna dari taghonna, lam yataghonna di dalam konteks hadis ini adalah lam yuhassin, ya, tidak memperbaiki bacaannya atau suaranya. Memperbaiki bacaan itu gimana? Pertama dengan kriteria tajwid, ya, dan yang kedua dengan kriteria lisanul Arab, ya. Jadi maksudnya lam yataghonna ay yatahassan, memperbaiki, ya, memperbagus. Membagus itu bukan hanya dengan lagu, tapi dengan apa? Dua kriteria utamanya dengan hukum-hukum tajwid dan juga dengan lisan Arab. Ya, jadi kita baca Quran dengan tajwid dengan lisan Arab, ya, bukan dengan lisan Jawa, bukan dengan lisan Sumatera, ya, tapi dengan lisan Arab. Bagaimana kita membaca Al-Quran dengan lisanul Arab, bukan dengan lisanul Ajam atau lisan non-Arab. Wa hadits Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'isya' bit-tin waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, di sini salah satu pernyataan dari sahabat Nabi bernama Al-Bara bin Azib, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca At-Tin, ya, surat At-Tin di surat Al-Isya dengan suara yang sungguh indah. Ya, di sini artinya apa? Rasulullah pun juga memperindah bacaan beliau. Tapi ingat ya, kriteria memperindah bacaan yang paling utama itu apa? Tajwid, ya, makharijul huruf, tajwidnya, ya, lalu dengan lisanul Arab. Ya, adapun lagu itu akan mengikuti. Jadi bukan lagu yang paling utama. Walaupun memang dalam konteks yang tadi kita bahas termasuk juga lagu, tetapi itu ingat bukan konteks utama, dan bahkan penafsiran para ulama bukan lagu yang seperti zaman kita sekarang, ya, tapi adalah tajwid seperti itu. Nah, itu tadi masih pernyataan, ya, masih pernyataan tentang fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Qala al-ulama rahimahullah wa yustahabbu tahsinus sawti bil qira'ati wa tazyinuha ma lam yakhruj an haddil qira'ati bit tamthil. Fa in afradu hatta zada harfan aw akhfah fa huwa haram. Ya. Para ulama mengatakan dan disunahkan untuk memperindah bacaan Al-Qur'an, ya, dan juga memberikan memperbaiki bacaan juga memperindah malam yakhruj an haddil qira'ati bitamthil. Nah, syaratnya apa? Tidak membaca Al-Qur'an dengan tamthil, artinya terkadang memanjangkan huruf yang seharusnya tidak dipanjangkan, memanjangkan huruf-huruf yang bukan huruf mad. Nah, ini salah satu dipermasalahkan. Ya, terkadang sebagian qori karena terpengaruh dengan lagu, dia memanjangkan huruf-huruf yang tidak seharusnya panjang. Ya, ini termasuk hal yang berlebihan, tidak boleh. Fa in afraqu hatta zada harfan aw akhfahu fa huwa haram. Barang siapa yang melebih-lebihkan bacaan itu sampai menambah huruf atau bahkan mungkin akhfah, seakan-akan tidak nampak huruf itu, ya, jadi nambah atau kurangin huruf, ya, maka itu haram, ya, maka itu haram. Nah, ini kriteria pertama. Kalau kita pengen melakukan Al-Quran, ya, kita sepakati melakukan itu sunnah, tapi dengan syarat tajwid dan lisanul Arab, yang tadi sudah disebutkan. Nah, syaratnya gimana? Pertama, dia tidak boleh tamthil, membaca huruf-huruf di dalam Al-Quran dengan kriteria salah satunya memanjangkan huruf yang seharusnya tidak dipanjangkan. Contohnya kalau misalnya memanjangkan yang berlebihan, kalau tidak berubah makna, contohnya misalnya baca mad lebih dari 6 harokat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 12 harokat.
Itu termasuk kategori yang tidak diperkenankan, walaupun dia tidak masuk kategori tamtid. Ya, artinya dia memanjangkan mat lebih dari 6 harokat. Dalam Al-Quran, mat itu paling maksimal 6 harokat. Ya, beda dengan azan, ya bisa 12 harokat. Ya, kalau untuk Al-Quran, contohnya contoh yang memanjangkan yang seharusnya tidak panjang berlebihan, contohnya mat. Nah, kategori tamtid misalnya bisa aja kalau misalnya pada huruf-huruf yang tidak ada mat sama sekali malah dipanjangkan. Contohnya contohnya dan ini dan contohnya ini bermakna ya, bermakna. Jadi kalau tadi basmalah misalnya, mat jaiz, mat lazim, itu kan kalau panjangnya berlebihan nggak merubah makna dia. Bahkan nggak dibaca panjang pun, misalnya waladhdallin, misalnya baca begitu, itu nggak lahan uh, jali ya, lahannya lahan khofi sebenarnya. Tapi itu tetap tidak diperbolehkan ya. Kita mesti menjaga setiap lahan. Gitu. Nah, contohnya yang berubah makna misalnya apa ya? Berubah makna nambah huruf misalnya uh, saya nggak kebayang. Ada bisa kasih contoh nggak? Contoh dia nggak ada mat tapi ketika dimatkan jadi berbeda, maknanya bisa jadi berubah dan jadi aneh gitu. Contohnya apa ya? Misalnya ini deh, misalnya di Al-Fatihah aja misalnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di Al-Fatihah ayat 5 misalnya. Nah, sebagian itu kalau dalam praktek tahsin itu kadang na'budu dibaca panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau misalnya kafnya dibaca panjang juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu nggak diperkenankan. Ya, itu masih ke tamtid ya. Memanjangkan huruf yang nggak seharusnya dipanjangkan. Ya, atau bahkan dia seharusnya kebalik nih. Yang seharusnya dibaca mat malah nggak dibaca mat. Misalnya innalladzina amanu. Amanu dia ada matobi di situ dibacanya inna amanu wa amilus solihat. Nah, itu termasuk kategori yang tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, ini pentingnya makanya belajar tajwid ya dalam baca Al-Qur'an karena tidak menutup kemungkinan kesalahan ini pasti terjadi. Apalagi kalau antum udah belajar lagu-lagu ya, belajar komat begitu kan, itu akan nanti akan bermasalah kalau nggak benar tajwidnya. Nah, sekarang tadi kan dari kita ngomongin masalah lagu. Nah, sekarang gimana hukum rinciannya? Sini disampaikan. Wa ammal qira'atu bil alhan faqad qala Syafi'i rahimahullahu taala fi mawdi'in akrahuha. Wa qala fi mawdi'in la akrahuha. Dan adapun membaca Al-Qur'an dengan alhan. Alhan itu lahan. Lahan di sini bukan maksudnya salah ya, salah halan khafi lahan jali. Lahan ini adalah lagu-lagu khusus. Jadi alhan jamak dari lahan. Artinya lagu-lagu khusus yang digunakan dalam membaca Al-Quran. Kalau tadi tahsin, lalu tagonna itu lebih mengarah kepada lagu yang alamiah. Baca Al-Quran dengan lagu alamiah kita. Sementara kalau misalnya alhan, ini lagu-lagu khusus ya yang diperuntukkan untuk baca Quran. Di sini masuk kategori makomat. Ya, makomat misalnya ada bayati, ada nahawan, ada ros, ada hijaz, ya, ada sika, ya, segala hal yang dibuat oleh sebagian orang dan dijadikan suatu ilmu khusus, ilmu makomat, ilmu lagu-lagu Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Faqad qala Syafi'i rahimahullahu taala fi mawdhi'in. Bahwasanya Imam Syafi'i berkata pada satu tempat, akrahuha. Beliau mengatakan memakruhkan. Saya memakruhkan hal tersebut. Saya tidak terlalu menyukai hal tersebut, ya. Makruh itu bisa dimanakan benci secara lugoh atau dikatakan secara istilah nahyun ghairu jazim. Jadi beliau melarang tapi tidak secara tegas, tidak seperti haram. Waqala fi mawdi'in, dan di dalam perkataan lain beliau mengatakan la akrahuha, saya tidak memakruhkannya. Jadi ada dua pendapat dari Syafi'i tentang lakukan Al-Quran dengan maqamat ya, dengan alhan. Pertama dengan makruh, yang kedua dengan tidak makruh. Nah, sekarang kita lihat pendapat dari ulama madhabnya. Waqala ashabuna laisat ala qaulain bal fihi tafsilun. Fa in afrada fi tamthiti fajawaza al-had fa huwa alladhi kariha wa in lam yujawiz fa huwa alladhi lam yakrah. Nah, berkata para ulama Syafi'iyah,
Ya terkadang perkataan Imam Syafi'i ini pun dikritisi oleh ulama-ulama mazhab beliau. Artinya makanya ini jadi faedah buat kita. Belum tentu perkataan Imam Syafi'i terkait fikihnya itu bisa langsung serta-merta kita ambil dari perkataan beliau. Ya misalnya ada perkataan-perkataan tentang fikih mazhab Syafi'i, qaul Syafi'i, yang diambil dari kitab misalnya. Itu belum tentu bisa kita ambil 100%. Karena kitab itu perlu ada penyeleksian pendapat di sana. Makanya muncul ada Imam Nawawi, Imam Rafi'i sebagai otoritas mazhab Syafi'i yang mengakomodir pendapat-pendapat Syafi'iyah. Nah, jadi sekarang kan ada, kalau kita pengen lihat mazhab Syafi'i, lihat Ya. Itu tidak merepresentasikan mazhab Syafi'i secara total. Kalau antum pengen lihat pendapat Imam Syafi'i secara total atau secara yang official, yang mu'tamad, itu bukan dari tapi dari mana? Dari pendapat Imam Nawawi atau Imam Ar-Rafi'i atau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami atau Imam Syamsuddin Ar-Ramli, ya bukan dari Imam Syafi'i. Ya ini keliru, banyak orang sekarang keliru ketika mengatakan mazhab Syafi'i. Dari mana pendapat mazhab Syafi'i, dari mana? Dari khotok, salah. Karena bukan sumber yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Nah ini jadi pelajaran ya, tambahan fikih mazhab ya. Makanya sini sangat sering kita perkataan qala ashabuna. Ini menunjukkan bahwasanya nanti menjadi pendapat mu'tamad dari perkataan ashabuna ini. Ya, nanti yang diseleksi lagi oleh Imam An-Nawawi. Begitu ya. Nah, tadi Imam Syafi'i mengatakan saya makruh dan saya mengatakan makruh, yang kedua saya mengatakan tidak makruh. Ada dua pendapat, ada dua qaul ya terkait masalah qiraah bil alhan. Nah, ternyata di sini dirinci kata beliau, kalau kata ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan laisat ala qaulain, enggak dua pendapat kok. Di situ ada tafsil ternyata. Imam Syafi'i mengatakan begitu, ada tafsil, ada rincian. Fa in afraqa fi tamthid fajawazal had. Jika membacanya itu dengan tamthid dan fajawazal had dan melebihi batas bacaannya, maka itu termasuk yang dimahkruhkan. Wa illa bijawis, dan kalau tidak melebihi batas maka dia tidak makruhkan. Jadi intinya kembali kepada hukum tajwid. Ya, intinya kembali kepada tajwid. Kalau dia membaca Al-Qur'an dengan alhan melebihi batas-batas yang sudah ditetapkan dalam hukum-hukum tajwid, maka itu jelas makruh. Ya, bahkan tadi pendapat Imam Nawawi haram. Ya. Tapi kalau dia tidak melebihi, ya jangan lagu-lagu, tapi menjaga hukum tajwid yang sempurna, maka tidak makruh. Oke. Nah, di sini juga dinukilkan waqala Aqdul Qudah fi Kitabil Hawi. Berkata Aqdul Qudah. Aqdul Qudah ini Imam Al-Mawardi, ya, Imam Al-Mawardi punya gelar Aqdul Qudah. Ya. Apa memang gelar ini dikritisi ya kan? Aqdul Qudah itu artinya apa? Hakimnya para hakim. Ya. Ini termasuk sebenarnya mubalaghah ya, lalu lebay gitu gelarnya. Tapi ala kulli hal memang beliau diberikan gelar itu. Jadi Aqdul Qudah namanya siapa? Adalah Al-Mawardi. Di Kitabil Hawi, dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Ya, di situ dikatakan al-qira'atu bil alhanil mawdu'ah lil aghani. Ya, bagaimana hukum tentang membaca Al-Qur'an dengan alhan, dengan lagu-lagu yang telah ditetapkan khusus sebagai lagu Qur'an. Artinya bukan lagu alamiah kita ya, bukan lagu yang dibuat rumus ya. Bukan lagu yang alamiah dari diri kita, bukan, tapi lagu yang dibuat rumus, dibuat cara-cara belajarnya tertentu. Gimana? In akhrajat lafzul Qur'an an sighatihi bi idkhalin harakatin fi. Pertama, kalau membaca Al-Qur'an dengan lagu-lagu itu malah menjadikan idkhal harakat. Idkhal harakat. Nah, ini istilah qiraat idkhal. Idkhal itu misalnya begini. Ada di dalam salah satu qiraah di dalam Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. A'anzartahum. Nah, a'anzartahum dalam qiraah lain membaca dengan a'anzartahum. Jadi bukan a'anzartahum, tapi dia mengangkat idkhal alif. Jadi ditambah alif mad. Ya, itu namanya idkhal. Ya. Nah, di situ apa namanya? Kalau dilakukan itu ya tanpa ada kriteria bacaan qiraah yang ada, maka itu termasuk hal tidak diperbolehkan. Kalau tadi misalnya kita baca Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu masih ada kriteria qiraah ya, bacaan Imam Qalun dari Nafi'.
Tapi kalau bukan bacaan qiraah, tidak ada imam qiraah membaca dengan misalnya apa misalnya? Al-akhirah misalnya. Akhirah ya misalnya. Akhirah gitu misalnya. Ya misalnya atau akhirah masih ada deh. Akhirah dia masih ada. Kalau akhirah dia jatuhnya nakal ya. Enggak, betul. Akhirah misalnya dia idkhal. Akhirah ya, ditambah alif jadi 3. Nah, itu termasuk yang enggak boleh ya idkhal. Masuk sigori idkhal harakatin fi. Ya, memasukkan tambahan huruf lah itu. Kita masukkan tambahan harokat. Ya, itu enggak boleh. Jadi kalau baca Quran dengan lagu terus menambah-nambah harokat, menambah-nambah huruf ya. Idkhal itu memasukkan ya. Itu enggak boleh. Yang tidak ada kriteria qiraah di sana. Bacaan qiraah yang apa mengakomodir bacaan itu. Au ikhraji harakatin minhu, atau malah nggak dibaca harokatnya ya, misalnya dia seharusnya berharokat fathah dibaca sukun ya kan, misalnya contohnya iya karena abudu wa iya karena stain na'budu seharusnya dibaca dhammah na'bud disukunkan nggak boleh. Au qasrin mamdud, nah ini paling sering terjadi ya. Kalau yang tadi idkhal itu terkadang terjadi ya, tapi itu nanti rinciannya kalau di belajar di ilmu qiraah. Gimana tahu dia idkhal bisa enggak ya? Kapan orang bisa dikatakan akan idkhal tidak? Itu rinciannya di ilmu qiraah. Kalau ikhraj harokat itu juga jarang biasanya. Ya. Idkhal ada tapi nggak banyak. Ikhraj harokah itu sedikit ya. Nah yang paling sering itu apa? Qasrin mamdud atau maddi maksur. Nah, itu kadang para qari yang membaca Al-Quran dengan lagu itu dia memendekkan yang panjang dan memanjangkan yang pendek ya, terkait masalah hukum mad itu ya. Kemarin kan kalau nggak salah yang tasmi, ada yang tasmi, salah satu penilaian saya apa, banyak yang masih terkadang gitu ya, memendekkan huruf yang panjang dan memanjangkan huruf yang pendek, kebalik ya. Jadi mesti diperhatikan ini ya, mesti diperhatikan. Kalau kita baca Quran aja dengan tajwidnya masih seperti itu, gimana kita pengen baca dengan lagu ya. Makanya sebaiknya kita perhatikan dulu, fokus pada tajwidnya. Au tamtitin yakhfa bihil lafz, atau tamtit ya, tadi sudah saya sampaikan tamtit ya, memanjangkan yang tidak harus dipanjangkan ya, menambah-nambah huruf, menambah-nambah harokat. Wa yatabisu bihil ma'na, dan juga wa haramun, maka itu adalah haram. Jadi intinya selama seorang qari membaca Al-Quran dengan lagu, dengan alhan tadi, dengan kriteria-kriteria ini, yang kriterianya adalah kriteria pelanggaran dalam ilmu tajwid ya, pelanggaran dalam ilmu tajwid, maka itu haram ya, tidak boleh. Yafsuku bihil qari, maka seorang qari itu berbuat fasik ya. Wa ya'thamu bihil mustami', dan juga para pendengarnya berdosa ya. Masya Allah, jadi lumayan keras ancamannya. Li'annahu adala bihi an nahjatil qawim ilal i'wijaj, karena perbuatan itu malah memalingkan orang dari sesuatu yang lurus kepada jalan yang bengkok ya. Baca Al-Quran dengan tajwid itu kan salah satu jalan yang lurus gitu. Sementara kalau kita membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid yang rusak, maka mengarah kepada jalan yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Wallahu ta'ala yaqul, karena Allah berfirman, Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi wajin. Quran ini dengan bahasa Arab yang tidak memiliki kebengkokan ya, kebengkokan dalam segi makna, kebengkokan dari segi bacaan ya, seperti itu. Qala fa illam yukhrijuhu lahnu an lafzihi wa qira'atihi ala tartilihi kana mubahan. Nah, di sini juga ditambahkan lagi rinciannya. Tapi kalau seandainya lagu itu tidak merubah makna ya, artinya tetap menjaga lafaz-lafaz itu dalam hukum-hukum tajwid ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, maka itu boleh saja mubah ya. Li'annahu zada bi alhani fi tahsinihi. Li'annahu zada bi alhani fi tahsinihi. Hadza kalamu afdal qudah. Karena itu akan nanti menambah keindahan di dalam bacaan Al-Qur'an. Jadi intinya sebenarnya kepada seberapa hubungan lagu tersebut dengan tajwid. Kalau lagu itu malah mengalahkan dari tajwid yang ada, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau lagu itu justru malah menjadikan bacaan dia semakin bagus tajwidnya, maka diperkenankan. Wa hadzal qismul awal minal qira'ati bil alhanil muharramati musibatun ibtiliya biha ba'dul awamil jahalah. Nah, ini kata Munawi. Dan ini bagian pertama ya, tadi dengan membaca alhanil muharramah. Jadi lagu-lagu yang diharamkan. Lagu yang diharamkan itu gimana? Menambah-nambah huruf, mengurang-urangi huruf ya.
Itu musibatun ubtuliya biha ba'dul awamil jahalah. Ini musibah yang menimpa sebagian para qari yang awam, ya, yang bodoh, yang bodoh. Di sini bahasa beliau sangat tegas ya, yang bodoh. Jadi banyak orang-orang bodoh tuh ketika membaca Al-Quran karena lebih mendahulukan belajar lagu, ya, banyaklah jadi hal seperti itu. Makanya ini masuk nasihatnya buat teman-teman sekalian nih yang udah belajar Al-Quran ya, belajar tajwid ya, itu fokuskan dulu dengan belajar tajwid itu. Gak usah belajar lagu-lagu ya, gak usah belajar lagu-lagu dulu, belajarlah tajwid dengan baik, dengan benar ya, karena itulah makna hakiki dari makna tadi hadis malam ya tagon nabil Quran falaisa minna ya, bukan lagu yang ada seperti zaman sekarang. Nah, jadi diprioritaskan belajar tajwid, bukan belajar makomat. Saya pernah mendapati salah satu pembelajaran tajwid itu malah yang didahulukan pertama belajar makomat. Hari ini belajar bayati, minggu depan belajar makomat nahawan. Tapi gimana nanti kalau tajwidnya masih banyak yang berantakan? Nah, ini musibah. Kata Imam Nawawi, ini musibah yang menimpa orang-orang bodoh saja. Karena orang-orang berilmu nggak akan begitu. Waqamil ghasyamah, dan juga orang-orang, maaf ya, ini bahasanya memang tegas sekali. Qawqam itu orang-orang dungu. Jadi kalau jahalah tuh bodoh ya, kalau qawqam itu orang-orang dungu. Ya berarti ya bodohnya lebih bodoh gitu kan. Al-ghasyamah yang zalim. Jadi ini juga berarti orang-orang awam yang bodoh, yang dungu lagi zalim. Zalim terhadap apa? Terhadap kalamullah, terhadap Al-Qur'an gitu. Masa Al-Qur'an dibaca seperti itu ya, tanpa adab yang baik. Alladzina yaqra'una 'alal janaizi wa fi ba'dil mahafil. Yaitu ketika, nah ini tapi ini pada zaman Imam Nawawi aja ya. Kalau zaman sekarang saya nggak tahu ada tuh. Pada zaman Imam Nawawi itu ada gimana? Ada orang baca Quran ya pada ketika misalnya lagi ada jenazah meninggal pengen dibawa ke kuburan, dan juga di sebagian mahafil, haflah, di sebagian acara-acara besar gitu ya. Itu mereka membaca Al-Quran dengan seperti itu. Jadi memanjang-manjangkan yang tidak panjang, memendek-mendekkan huruf yang sama sepanjang, dengan tidak kaidah tajwid yang baik. Nah itu musibah kata beliau. Di tempat umum mereka baca seperti itu, masih mending lah kalau baca di hadapan di hadapan guru ya, bisa dikoreksi atau baca sendiri. Ini kalau di hadapan umum, di haflah, di ketika memikul jenazah ya, maka ini kata beliau wahadhihi bid'atun muharramatun zahirah. Dan ini adalah bid'ah yang haram, yang jelas kata beliau. Jadi ini bid'ah yang haram, yang jelas kata beliau. Dan mamnu, jelas terlarang, karena dia sini bid'ah muharramah. Nah, ini perlu teman-teman garis bawah ya. Kalau udah bilang bid'ah muharramah itu memang udah jelas haram, dan itu bid'ah yang memang dilarang. Termasuk konteks kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, tapi kalau dalam konteks bilang bid'ah saja, ini dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau bilang bid'ah saja, nah itu ada kemungkinan bisa hasanah atau tidak. Ya, saya bilang dari mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab lain kan memang berbeda. Nah, tapi kalau di mazhab Syafi'i udah ada bid'ah muharramah, nah ini udah jelas berarti, larangannya udah jelas ya. Berarti emangnya termasuk kriteria yang kullu bid'atin dhalalah, seperti itu. Ya samu kullu mustami'in lah. Berdosa orang-orang yang mendengarkannya semua. Kama qala aqdal qulatil mawardi. Yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Qudhah, aqdal qudhah mawardi. Makanya gimana sekarang? Gimana hukumnya baca Al-Quran dalam makomat itu? Ada bayati, nahawan. Saya katakan sebagaimana dikatakan Imam Al-Mawardi tadi. Boleh kalau memang tidak merubah makna, minimal mubah gitu ya. Tapi kalau saya merubah makna sampai malah memalikan manusia dari baca tajwid, maka itu haram jelas. Ya, kalau kita kembalikan kalau kita merujuk kepada pendapat ulama kontemporer, ulama ahli qiraah kontemporer, ya misalnya saya kutip dari pendapatnya Syekh Ahmad Isa Al-Mi'sarawi. Beliau salah satu Syekhul Qurra di Mesir pada masa lalu ya. Masih hidup orangnya. Ya, dan juga beberapa syekh Mesir, banyak beberapa masyayikh Mesir, para qari Mesir ya. Kalau orang-orang Mesir, para ulama Mesir itu berpendapat bahwa boleh ya mengikuti pendapat ini, boleh ya. Jadi makomat ini tidak haram mutlak. Ya boleh selama tidak berubah makna. Dan saya lihat memang ketika beliau-beliau itu membaca Al-Quran dalam makomat ya sangat benar gitu ya. Apalagi beliau sebagai tokoh ahli qiraah. Tentunya bacaannya sudah dapat dipertanggungjawabkan gitu kan. Sementara kalau ulama-ulama atau para ahli qiraah dari negeri Syam, ya dari situ ya. Kalau kita lihat mazhab Quran itu kan ada dua ya, dari Mesir sama dari Syam. Misalnya kayak Syekh Aiman Suwaid, Dr. Aiman Rashidi Suwaid.
Beliau sangat masyhur ya di kalangan pembelajar Quran internasional. Dan syekh-syekh dari kalangan negeri Syam, mereka ini biasanya rata-rata sangat keras ya pendapat mereka, sangat tegas mengatakan haram mutlak terkait masalah makomat ini. Makanya kalau kita lihat misalnya belum punya kitab Tajid Musawwar, Tajid bergambar, di situ beliau mengatakan dengan jelas ya, bil alhan, qiraah bil alhan itu muharram, ya, masuk hal yang diharamkan. Ya, itu pendapat yang beliau pilih. Makanya kalau antum melihat ya di YouTube ya, bacaan beliau Syekh Aiman Suwaid itu, lihatnya di YouTube. Bacaan beliau itu sangat-sangat datar sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak berlagu sama sekali. Jadi beliau memilih pendapat haram karena melihat perilaku para qori zaman sekarang yang seperti itu, banyak yang mengabaikan tajwid. Makanya itu menjadi hal yang dipertentangkan gitu ya. Nah, itu memang ada perselisihan terkait masalah itu ya, silahkan kembali pada masing-masing. Kalau saya pribadi memilih pendapat boleh ya, selama tidak merubah makna. Selama tidak merubah makna atau merubah hukum-hukum tajwid yang ada. Oke. Lanjut. Wa ya'samu kullu qadirin ala izalatiha, dan juga berdosa kepada setiap orang yang mampu untuk menghilangkannya. Jadi termasuk tugas para pendakwah, ya, tugas saya mungkin termasuk ya, yang sudah paham masalah ini untuk mencegah itu atau dikritisi, kok bacaannya seperti itu Anda. Ketika mendengar seorang qari baca bacaan yang tidak benar, kok Anda bacanya seperti itu, mesti diingkari ya, karena kemungkaran diingkari dengan 3 tingkat, dengan tangan, dengan hati, atau dengan lisan. Aw 'ala nahyi 'anha idza lam yaf'al dzalik, atau mencegahnya, melarangnya. Faqad badaltu fiha ba'du qudrati wa arju min fadlillahil karim an yuwaffiqa bi izalatiha min huwa ahlul lidzalika wa yaj'alahu fi 'afiyah. Nah, ini salah satu kata beliau, ini saya sudah ikhtiar kata Nawawi untuk mencegah para qori seperti ini. Itu zaman beliau loh. Zaman beliau itu tahun 600 Hijriah. Sekarang tahun 1400 Hijriah. Berarti sudah lama ya. Zaman beliau saja sudah banyak bermunculan qori-qori yang seperti itu, apalagi zaman sekarang. Qala Syafi'i fi Mukhtasar al-Muzani rahimahullahu taala, wa yuhsinu sawtahu bi ayyi wajhin kana qala wa ahabbu ma yaqra'u hadran aw tahzina. Kata Imam Syafi'i, ya kalau pengen memperbagus bacaan ya cukup dengan salah satu cara saja ya, artinya boleh dengan hadr atau dengan tahzin ya. Hadr itu baca dengan cepat ya, sebagai tingkatan apa, suratul qiraah, ada tadwir, ada tahqiq, ada hadr. Hadr itu baca dengan cepat, tahzin itu membaca dengan pelan sekaligus merenungi dan menangisi dengan ratapan ya, itu boleh. Qala ahlul lughah yuqalu hadratul qiraah idza adrajtaha wa lam tumattibha. Wa yuqalu fulan yaqra bit tahzin idza arafa sautan. Nah, ini tambahan dari ahlul lughah masalah makna hadr. Hadr itu masa baca cepat ya. Faqad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala annahu qara'a idza asy-syamsu kuwirat yahzinuha syibhar rita. Bahwasanya Abu Hurairah membaca surat At-Takwir, idza asy-syamsu kuwirat yahzinuha syibhar rita. Ya, membaca dengan takwir itu dengan apa? Yuhazzinuha syibhar rita. Membaca dengan meratapi ya, karena saking mendalami makna tersebut. Jadi baca Al-Quran dengan apa? Dengan kesedihan gitu. Wa fi Sunan Abi Dawud qila li Ibni Abi Mulaikah ara'aita idza lam yakun hasanus shaum qala yuhassinuhu mastata'. Nah, ini konklusinya. Gimana kalau dan mendapat, gimana kalau misalnya kita dapetin orang atau kita sendiri nggak bisa nih pakai suara yang bagus, ya udah yuhassinu mastata'. Bagusi dengan kemampuan antum ya. Jadi nggak usah memaksakan saya mesti ikut gayanya syekh ini, ngikutin gayanya maqamat ini, enggak. Itu bukan kewajiban. Yang menjadi kewajiban adalah memperbaiki bacaan dengan hukum tajwid. Baik. Faslun. Istihbabi talabil qira'ah thayyibah min hasanis saut. Tentang disunahkan meminta untuk dibacakan Quran dari orang yang bagus bacaan. Ini masuk sunnah, kita minta orang bacaan Quran pada kita gitu kan. Masuk yang disunahkan. I'lam anna jama'atin minas salaf kanu yaqulubuna min ashabil qira'ati bila aswatit thayyibah an yaqra'u lahum wa hum yastami'un. Bahwasanya para sahabat dulu dan juga para salaf mereka suka meminta para orang-orang yang ahli qiraah ya, yang pandai membaca Al-Quran untuk membacakan Quran pada mereka.
Wa hadza muttafaqun ala istihbabihi wa huwa 'adatul akhyari wal muta'abbidin wa ibadillahis shalihin. Ini masuk hal yang disepakati kesunahannya, termasuk yang dipilih oleh para orang-orang saleh gitu kan. Wa huwa sunnatun tsabitatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad shahha an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya al-Qur'an fa qultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi fa qara'tu alayhi suratan nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida qala hasbuka al-an faltafattu ilayhi fa idza 'aynahu tadrifan wa al-Bukhari wa Muslim. Mungkin saya kadang nggak usah terjemahkan semua ya, karena banyak beberapa bahasa yang sudah pernah saya terjemahkan. Intinya di sini hadis ini yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya memang ada seseorang bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah disuruh minta baca Quran kepada Nabi mendengarkan gitu. Sampai-sampai Nabi ketika mendengarkan sampai ayat pakai faida ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, maka beliau bercurah air mata ya, saking merenungi ayat tersebut. Intinya apa? Diperbolehkan kita misalnya Kemal minta Dito membacakan Al-Quran. Nah, maka itu membaca Al-Quran itu termasuk hal yang diperkenankan. Warad dari ini wa ghairuhu biasa ini bihim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu li Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dzakirna rabbana fa yaqra'u 'inda. Wal atharu fi hadza katsiratun ma'rufatun wa qad mata jama'atun min as-salihin bi sawi qira'ati man salu qira'ah Allah ta'ala. Nah, ini bahkan ada sebagian salaf itu ketika mendengar Al-Quran sampai meninggal. Pernah saya sampaikan di bab yang sebelum-sebelum ya kan, begitu menghayati sekali mereka mendengarkan baca apa. Saya nggak tahu nih kalau misalnya Kemal sama Dito baca Quran kira-kira pada meninggal nggak bacanya karena cuma menghayati gitu. Ya, kita sepertinya nggak sampai segitu ya hati kita. Ini para salaf tuh ada yang sampai begitu merenungi mereka sampai wafat itu. Ya, dan insya Allah syahid ya mati mereka. Waqad istahabba ba'dul ulama an yastaftaha majlisu hadits Rasulullah SAW. Wa yaftamu bi qira'ati qari'in hasanis sauti ma ta'assara min al-Qur'an. Itu juga termasuk dalil kata para ulama Pak, disunahkan juga kita membaca Quran itu di majelis ya. Ya sebelum majelis dimulai ya. Baik itu majelis hadis ya, begitu pula ketika khataman ya atau ketika selesai dari majelis maka disunahkan juga baca Quran. Ya, ini bisa juga dianalogikan kepada suatu cara ya, misalnya pernikahan atau misalnya undangan ya, itu kan makanya banyak kori-kori yang menjadi kori-kori yang membaca Quran di acara tersebut. Nah, ini dalilnya. Makanya itu termasuk kebiasaan para ulama terdahulu memulai acara atau menutup acara dengan membaca Al-Quran. Tsumma innahu yanbaghi lil-qari fi hadhihi al-mawdi' an yaqra'a ma yaliqu bil majlisi wa yunasibu. Nah, ini perlu catat nih. Ya. Tsumma innahu yanbaghi lil-qari fi hadhihi al-mawdi' an yaqra'a ma yaliqu bil majlisi wa yunasibu. Yang menjadi catatan bagi para qari ketika menjadi qari di suatu majelis ya. Pertama apa? Hendaknya dia membaca suatu ayat atau suatu surat itu yang yang sesuai gitu loh dengan majelis tersebut. Misalnya ngisi majelis hadis ya, maka bacalah Al-Quran atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis atau berkaitan dengan Rasulullah. Misalnya Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, misalnya ketika majelis hadis maka bacalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Rasulullah. Jadi kan sesuai gitu. Jangan lagi majelis hadis ya, majelis hadis ya. Mungkin bisa spesifik, misalnya majelis hadis tentang hadis nikah misalnya, hadis tentang masalah nikah. Maka bacalah ayat-ayat yang berkaitan dengan nikah, tentang apa misalnya. Tentang nikah biasanya Ar-Rum 20:21 ya kan. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab, sampai beberapa ayat. Nah, jadi jangan pas lagi majelis hadis tentang nikah atau lagi acara pernikahan baca ayat tentang jihad misalnya. Ya, tentang masalah jihad, ayat tentang masalah peperangan, ini nggak nyambung. Ini orang lagi nikah atau mengajak perang, ini nggak nyambung. Atau sebaliknya, lagi di medan tempur misalnya, ya atau misalnya lagi membahas majelis hadis tentang masalah jihad, atau bahas masalah nikah,
yang ada kelepak-kelepak duluan tuh para mujahidnya enggak. Ya, jadi disesuaikan dengan majlis. Ya, ini penting nih, makanya kemarin beberapa kori yang di pesan talk saya kan minta dulu antum baca ayat itu yang sesuai. Lagi pesan talk man bisa lagi baca bicara masalah politik, bicara ayat yang berkaitan dengan politik, tentang perubahan, tentang agent of change misalnya. Kan ada di Quran, semuanya ada walaupun tidak spesifik. Nah, ini penting ya. Jadi kalau jadi kori atau jadi qori'ah gitu ya, suatu acara itu disesuaikan dengan tema. Wa antakuna qira'atuhu min ayatihil khawfi war raja. Ya, karena ayat yang dibaca tentang apa? Secara umum ya. Kalau misalnya majelisnya majelis abstrak misalnya lagi pertemuan aja dengan teman-teman, lagi reuni misalnya. Itu termasuk juga disunahkan kita ada baca Quran. Nah, gimana? Baca Qurannya kalau kita nggak berkaitan dengan tema, minimal tentang ayat-ayat roja. Tentang ayat-ayat tentang harapan ya, harapan kita untuk menghadap Allah ya, tentang ayat-ayat khauf, ayat takut tentang ancaman neraka ya, atau wal mawa'idzi wat tasdidi fid dunya wa tartibi fil akhirah wa ta'ahubilaha wa qisaril amal wa makarimil akhlaq ya, tentang masalah ayat-ayat tentang nasihat-nasihat tentang zuhud ya, tentang apa namanya akhlak yang mulia ya, itu seperti itu ya. Lagi-lagi disesuaikan gitu ya. Kalau misalnya lagi bicara lagi di majelis pernikahan ya, bicara tentang masalah bacanya tentang pernikahan, jangan bicara tentang ayat langsung azab neraka misalnya baca di pernikahan bacanya walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Apa tujuan nanti membaca ayat tentang orang kafir masuk neraka di acara pernikahan misalnya? Ya kan nggak nyambung ya. Ini konteksnya umum ya. Dia disesuaikan dengan kondisi ya majelisnya. Baik, faslun, satu pasal lagi. Yang bagi yang ini pasalnya judulnya dari penulis ya. Intinya pasal ini tentang, nah ini penting nih, bagaimana kita memperhatikan makna di dalam memulai bacaan Al-Quran dan juga ketika wakaf. Nah, ini penting karena sebagian qari membaca Al-Quran itu patokannya hanya per lembar, patokannya hanya per 5 ayat, per 10 ayat, patokannya hanya per juz. Diperbolehkan apakah diperbolehkan hal seperti itu? Nah, kita lihat rinciannya. Qala Imam Nawawi radhiyallahu anhu, yang bagi lil qari'i idza tada'a min wasfi surah aw waqafa ala ghairi akhiriha an yabtadi'a min awwalil kalamil murtabiq ba'duhu bi ba'din wa an yaqifa 'ala intiha'il kalamil murtabiq. Nah, ini penting nih. Jika seorang qari, sudah sepantasnya selayaknya bagi seorang qari jika memulai bacaan dari tengah-tengah surat. Artinya bukan dari awal surat. Ya, misalnya kita baca Al-Baqarah dari ayat 20 misalnya atau ayat 30 ya. Kan bukan dari awal surat ya. Atau kita wakaf di bukan di akhir surat. Kenapa? Karena ini kalau kita baca awal surat itu udah ibtidah yang tam, istilah dalam tajwid itu ibtidah yang tam. Artinya permulaannya sudah sempurna, tidak ada kaitan dengan surat ataupun ayat sebelumnya. Begitu pula kalau kita berhenti di akhir surat, misalnya kita baca Al-Baqarah selesai sampai ayat 286. Nah, itu sudah wakaf yang tam, ya, artinya tidak perlu diulang, tidak ada kaitan lagi karena masuk Ali Imran udah beda bahasa, ya. Nah, ini yang jadi masalah kalau kita bacanya patokannya nggak seperti itu, nggak per surat. Yang sudah satu full penuh, tapi patokannya misalnya baca Al-Baqarah 30 sampai 40. Kan itu belum, mulainya nggak sempurna, benarnya nggak sempurna. Nah, bagaimana? An yabtadi'a min awalil kalamil murtabiq ba'duhu bi ba'din. Hendaklah dia memulai dari awal kalam yang saling berkaitan satu sama lain. Ya. Wa an yaqifa 'ala intiha'il kalamil murtabiq, dan juga berhenti pada kalam yang berkesesuaian. Nah, jadi patokannya itu nanti bukan misalnya kita baca Al-Baqarah 30. Nah, baca ayat 30 itu patokannya jangan, contoh ya, misalnya coba kita mushaf. Misalnya baca Al-Baqarah 30. Patokannya itu bukan per lembar. Kalau kita pengen sedang makna, misalnya Al-Baqarah ayat 30. Kita bacanya, baik ini pembahasannya di dalam atau di luar salat ya. Ya, jadi secara umum. Misalnya kita baca Al-Baqarah 30, berhentinya di ayat
37 fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Apakah berhenti di ayat 37 itu sudah mencukupi maknanya? Jawabannya belum. Jawabannya belum. Karena masih maknanya kan itu kisah tentang penciptaan Nabi Adam, ya kan? Nabi Adam, bagaimana Nabi Adam masuk surga, keluar dari surga, itu belum selesai. Ayat 37 belum selesai. Kalau kita membaca Al-Baqarah dari ayat 30, maka hendaknya menurut saran Imam Nawawi berhentinya di ayat yang sesuai maknanya sudah sempurna, ayat 39. Jadi kalau antum coba buka mushaf ya, baca Al-Baqarah contoh ya, ayat 30, berhentinya makna yang pas itu, makna yang sudah sempurna di mana? Ayat 39. Bukan berhenti di ayat 37. Bukan di fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Itu kalau wakaf. Maksud juga ibtidah. Misalnya ibtidah kita baca Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman ittaba hudaya ila akhir ayat. Apakah kita diperkenankan membaca Al-Baqarah ayat langsung dari ayat 38 itu? Jawabannya tidak diperkenankan sebenarnya. Karena apa? Karena itu adalah kelanjutan pisah dari ayat-ayat sebelumnya. Kalau membaca dari mana? Kalau membaca dari waqul ya adamu uskun anfus waqul ya adamu uskun anta wa zawjukan jannah. Jadi memperhatikan sekali makna. Nah, ini salah satunya. Gimana kita bisa tahu hal ini? Pertama kita baca tafsir ya, baca terjemahan minimal, mempelajari bahasa Arab. Yang terakhir paling penting talaki. Nah, jadi talaki kepada guru. Gimana kita bisa baca sesuai dengan makna. Jadi di sini dipertegas kata beliau, wala yataqayyada bil aqsyari wal ajza. Fa innaha qad takunu fi wastil kalamil murtabir. Jangan berpatokan dengan aksyar. Aksyar itu 1/10. Kalau itu zaman beliau ya. Kalau zaman sekarang mungkin per hizb atau patokannya dengan juz. Jadi misalnya nih sering banget nih ya kalau pengalaman saya imam tarawih misalnya. Itu kadang ya karena ingin mengejar sehari sejuz ya. Atau 30 juz dalam 30 hari di bulan Ramadan. Terkadang hari ini juz 1 ya, besok juz 2, besok juz 3. Terkadang memulai juz itu dan mengakhiri juz itu maknanya masih menggantung. Karena ingat pembagian juz jadi 30 juz itu bukan pada zaman Nabi. Ya, pada zaman siapa? Hajjaj bin Yusuf, Umayyah. Ya, dan itu ijtihad sifatnya. Artinya bukan patokan resmi. Misalnya antum sudah membaca juz 1. Apakah itu sudah sempurna? Belum tentu. Ya, walaupun memang iya, nanti saya akan sampaikan rinciannya. Saya akan mudahkan antum gimana cara baca yang benar juz-juz itu. Belum tentu, karena patokan juz itu hanya pembagian ijtihadi, bukan pembagian dari tauqifi, bukan dari wahyu. Ya, jadi bukan patokan baca Quran itu bukan juz tapi makna. Itu penting, makna. Kalau juz illadzi fi qouli ta'ala, ini contoh Nawawi contohnya nih. Wal muhsanatu minan nisa. Ini kan di sini para hafizul Quran ya. Coba cari sendiri, saya kasih clue suratnya aja. Kata beliau contohnya wal muhsanatu minan nisa. Wal muhsanatu minan nisa itu awal juz 5. Ya, wal muhsanatu minan nisa awal juz 5. Itu kita tidak diperkenankan langsung mulai dari sana. Mulai dari mana? Wala tankihu aba'akum minan nisa illa ma qad salaf. 2 ayat sebelumnya. Ya, juz 4. Nah, wal muhsanatu minan nisa awal juz 5. Diperbolehkan enggak kita langsung mulai dari sana? Enggak diperkenankan karena maknanya menggantung itu. Ya, atau misalnya fi qoulihi ta'ala wa ma ubarri'u nafsi. Di surat Yusuf awal juz 13. Juz 13. Nah, saya kasih clue-nya itu nanti cari sendiri. Nah, wa ma ubarri'u nafsi ini tidak apakah boleh langsung mulai dari sini? Enggak boleh. Ya seharusnya tidak boleh. Seharusnya mulai dari sebelum maknanya. Ini perkataan siapa? Zulaikha. Ya, yang menggoda Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Itu perkataan yang masih bergantung dengan kalam-kalam sebelumnya. Ya. Contohnya ada lagi misalnya famakana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum. Surat An-Naml. An-Naml awal juz 19. Awal juz 20. Awal juz 20. Ya, di saat An-Naml awal juz 20. Itu juga dia masih bergantung pada kalam sebelumnya. Jadi tidak elok kalau kita mulai langsung dari kalam atau ayat tersebut. Atau juga kalau perkataan Allah
Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan. Di surat Al-Ahzab. Ya, Al-Ahzab awal juz 22. Wa may yaqnut. Nah, ini juga dia masih ada berhubungan dengan kalam sebelumnya, tidak diperkenakan langsung baca dari situ. Atau misalnya qaulihi ta'ala wa fi qaulihi ta'ala wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min dunin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Ini surat Yasin ya, surat Yasin. Ya, surat Yasin. Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min dunin minas sama'. Surat Yasin ya, awal juz 23. Ya. Itu nggak boleh juga langsung mulai dari situ. Patokannya bukan juz itu, dia disebut itu. Wa fi qaulihi ta'ala ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Ini surat Fussilat awal juz 25. Ya, ini juga dia masih ada hubungan dengan kalam sebelumnya. Wa fi qaulihi ta'ala wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu. Nah, ini kalau badalahum sayyi'atu ma 'amilu surat Jathiyah ya. Ya. Kalau dalam mushaf yang dahulu memang ada mengatakan ini awal juz 26 ya. Tapi ini dia sebenarnya kalau dalam cetakan kita sekarang mushaf Utsmani dia tidak masuk awal juz 26. Sebenarnya dia nanti masuknya ke Al-Ahqaf ya, langsung di Al-Ahqafnya, bukan di wabadalahum sayyi'atu ma'amil. Lalu juga fi qouli ta'ala qala fama khabukum ayyuhal mursalun. Ya, ini qala fama khabukum ayyuhal mursalun surah Az-Zariyat ya, Az-Zariyat ayat 41. Nah, ini maksudnya apa? Ini bukan patokan untuk kita langsung mulai baca dari situ, bukan. Itu adalah justru kelanjutan kisah dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi bukan misalnya nanti kita membaca wal muhsanatu minan, jadi baru baca Quran langsung baca wal muhsanatu minan nisa illa ma wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat, mana ayatnya wal muhsanatu minan nisa illa ma, kalau saya lupa. Gimana Tarik kayak apa nih? Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aimanukum. Ah, kita ya. Misalnya kita langsung baca itu baik di salat ataupun non salat. Nah, itu sebenarnya tidak diperkenankan. Kenapa? Karena itu masih ada makna yang lebih pas sebagai permulaan. Nah, seperti itu. Wa kadzalikal ahzab. Ya, ahzab itu hizb ya, termasuk tadi juga patokannya misalnya per setengah juz misalnya. Qauli ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ya, di surat Al-Baqarah juz 2. Wa qaulihi ta'ala qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum di surat Ali Imran. Ya, itu bukan patokan, itu maknanya masih ada sebelumnya. Nah, faqulu hadza wa syibhu yang bagi Allah yubtada bih. Nah, semuanya ini tidak layak untuk dijadikan permulaan bacaan. Wala yuqaf alih, dan juga tidak berhenti di sana. Karena maknanya masih menggantung. Nah, fa innahu muta'allaqun bima qablah. Karena dia masih berhubungan dengan makna sebelumnya. Wala tabtaranna bi kasratil fa'ilina lahu minal qurra'il ladina la yurahu hadhil adab. Nah, ini penting. Ini kasih stabilo, kasih apa nih? Saya penting perhatikan semua. Wala tabtaranna bi kasratil fa'ilina lahu minal qurra' alladziina la yura'una hadhil adab. Jangan tertipu kalian semua wahai para qari-qari ya. Yang qari, kalau qari, saya yakin qari-qari yang di sini insyaallah yang beradab lah ya, yang berilmu. Jangan tertipu dengan sebagian qari-qari, perbuatan para qari yang memperhatikan adab ini. Dan itu sangat saya temukan. Kadang mereka dalam sholat baca potongan ayat, potongan surat, boleh-boleh saja. Cuman bacanya tuh nggak pas gitu loh. Nggak pas bacanya. Membaca ayat yang sebenarnya masih ada hubungan makna dengan sebelumnya, atau ketika berhenti pun masih ada hubungan makna dengan setelahnya. Ya, ini masuk nggak beradab, kata beliau ya. Baca Al-Quran tanpa memperhatikan makna itu nggak beradab, kata beliau. Wali ufakkiruna fi hadhil makna. Nah, ini penting. Dan mereka nggak mikir nih maknanya apa. Kan ingat, tujuan Quran turunkan untuk tadabbur, untuk ditafakkur. Bukan untuk sekedar dihafal doang. Hafal itu salah satu sarana untuk memahami. Nah, banyak yang nggak mengertikan itu. Ya udah baca sena dewe lah pokoknya. Ya kan baca. Misalnya baca contoh ya, misalnya baca surat ya, yang paling sering terjadi itu. Misalnya contoh yang mudah Al-Baqarah aja misalnya. Baca Al-Baqarah misalnya bacanya begini. Baru permulaan bacaan langsung baca khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini dia mulai ini, padahal ayat ini hubungan dengan sebelumnya kan ada. Kenapa tiba-tiba Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim?
Kalau kita ngomong itu kan misalnya dalam konteks kalimat kita berbicara, tiba-tiba kita ngomong pada orang Allah mengunci. Apa sebab Allah mengunci? Kan itu ada hubungan makna dengan ayat sebelumnya. Ini penting diperhatikan oleh para qari dan qari'ah. Nah, jadi diperhatikan tuh maknanya. Jangan sembarangan mulai, jangan sembarangan wakaf. Ya, termasuk misalnya contoh misalnya contoh mudah aja ya. Misalnya di Al-Baqarah 5 ayat pertama. Kita misalnya bacanya sampai alif lam mim, kita berdiri di walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa hum bil akhirati hum yuqinun. Selesai. Shadaqallahul azim. Kan enggak nyambung. Itu masih ada satu lagi ayat yang masih bermakna. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kenapa orang-orang yang beriman pada ghaib, dia salat, dia zakat, dia beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan? Kenapa? Kan ada ulaika ala hudam mir rabbihim sebagai konklusi. Ya kan? Bisa kita analogikan misalnya kita bikin karya ilmiah, ada abstrak, ada subbabnya, ada kesimpulan, ada konklusi. Kalau kita bikin suatu karya ilmiah mendapat konklusi gimana? Kesimpulan. Ya kan dipertanyakan. Apalagi Al-Quran. Ya Al-Quran itu maknanya paling karya ilmiah paling ilmiah lah. Jadi kalau baca tuh perhatiin maknanya. Ya jangan hanya patokan per juz, per ayat seperti itu. Dan ini beliau tegas bilangnya. Ini nggak beradab seperti ini. Qari seperti nggak beradab. Komentafil marahul hakim Abu Abdullah bin Isnadi Anis Sayyid Al-Jalil Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Kata Fudail bin Iyad gimana? La tastawhish turuqul huda bi qillati ahliha wa la taghtaranna bi kathratil halikin. Nah, ini bisa jadi quotes nih. La tastawhish turuqul huda bi qillati ahliha wa la taghtaranna bi kathratil halikin. Jangan engkau tertipu, jangan engkau merasa sepi dari jalan-jalan kebenaran, sementara jalan kebenaran itu sedikit yang mengambilnya. Dan kau jangan tertipu juga dengan banyaknya jalan-jalan yang menuju kebinasaan, karena banyak pula yang menjadi pengikutnya. Nah, jadi kebenaran itu standarnya apa sih? Bukan dari jumlah kan? Dari apa? Dari kebenaran itu substansinya. Dan ini kalau kita kaitkan dengan bab ini, orang yang membaca Al-Quran dan memperhatikan, di kalangan qari pun juga begitu. Ya, banyak yang tidak memperhatikan masalah makna. Udahlah, baca per juz sudah. Nggak merhatiin itu juznya udah sesuai makna atau belum. Awal juz, akhir juznya udah sesuai makna atau belum. Enggak begitu. Banyak yang nggak masih begitu. Ya, banyak kan sebenarnya saya tuh sering mengkritisi teman-teman imam yang suka tanam gitu. Saya kritisi aja, biar aja. Dibilang saya dibilang sok tahu, dibilang ini biar aja. Ini saya mau berusaha mengamalkan ini. Itu masuk ilmu yang kita mesti jaga, adab yang mesti kita jaga pada Al-Quran. Ya, jadi kan zaman Imam Nawawi itu banyak seperti itu, para qari membaca Al-Quran seperti itu gitu, nggak perhatikan makna. Nah, kata beliau udah, kalau kita pengen ini, coba renungi perkataan Fudail bin Iyad. La tastawhish turuqal huda li qillati ahliha wa la taqtaranna bi kathratil halikin wa la yadurruka qillatus salikin. Intinya jangan tertipu lah dengan banyaknya orang-orang yang melakukan ilmu itu, karena banyak dan sedikit itu bukan standar kebenaran gitu. Walihadzal ma'na qala al-ulama, oleh karena para ulama berkata, qira'atu surati qasiratin bi kamaliha. Nah, ini sebagai closing statement ya pada dasarnya. Qira'atu suratin qasiratin bi kamaliha afdalu min qira'ati ba'di suratin tawilatin bi qadril qasirah. Fa innahu qad yukhfal irtidat ala ba'din nas fi ba'dil ahwal. Ini juga perlu digarisbawahi. Qira'atu suratin qasiratin bi kamaliha afdalu min qira'ati ba'di suratin tawilatin bi qadril qasirah. Membaca surat pendek dengan sempurna satu ayat. Ya, satu surat. Misalnya kita baca surat yang paling pendek misalnya Al-Ikhlas atau Al-Asr atau Al-Kautsar. Tapi sempurna baca itu lebih baik atau lebih afdal ketimbang kita membaca surat ya atau potongan surat panjang tapi dengan kadar yang pendek. Ya, saya ulangi. Membaca surat yang pendek tapi sempurna, baik maknanya ya, baik itu karena dia sudah satu surat ya, penuh satu surat full, lebih baik daripada membaca sebagian potongan surat dengan kadar yang pendek. Kenapa kata beliau? Fa innahu qad yakhfal irtibab ala ba'dhin nasi fi ba'dil ahwal. Karena terkadang kalau kita baca potong-potong begitu, terkadang bisa membuat waham ya, atau
uh, apa ya, mungkin bukan miss ya, waham itu apa sih, kebingungan atau misalnya ketidakjelasan hubungan makna satu ayat dalam ayat yang lain, kata beliau begitu. Jadi misalnya saya kasih analogi, misalnya kita baca, misalnya contohnya, maaf, misalnya kita baca Al-Kautsar satu surat, dibanding kita membaca misalnya Al-Baqarah 284 sampai 286. Misalnya lillahi ma fis samawati ma fil ard. Sama-sama 3 ayat kan? Al-Kautsar 3 ayat. Terus Al-Baqarah 284 sampai 286 3 ayat. Mana yang lebih afdol kalau melalui baca Al-Kautsar? Kenapa? Karena dia sempurna secara kandungan surat dan juga makna. Berbeda kalau kita baca potongan surat. Ya, misalnya baca Al-Baqarah ayat sekian. Ya, maka itu menurut dia kurang afdol. Walaupun saya bilang kurang afdol ini bukan berarti nggak boleh, boleh. Ya, boleh. Tapi kurang afdol saja, seperti itu. Itu masuk juga ini mungkin lebih berlaku di dalam sholat ya. Jadi kalau dalam sholat, masuk mana yang lebih afdol? Kalau mau afdol, kita baca potongan surat, baca surat secara full gitu ya. Cuman ini kadang dipraktekkan kurang bisa maksimal gitu ya. Terkadang jamaah pengennya minta bacaannya jangan juz amma mulu, jangan juz am. Ya, kalau kita pengen perhatikan kan paling yang bisa kamal itu adalah surat-surat juz am ya, yang pendek-pendek. Sementara kadang jamaah mintanya jangan juz am terus lah, bacanya yang lain. Ya, baca ini kadang kalau kita pengen baca kadang nggak bisa satu pagar full karena kepanjangan. Ya. Bagi zaman sekarang jamaah di masjid itu rata-rata mereka nggak bisa panjang-panjang. Nah, makanya fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah pada Allah semampu kalian. Waqad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadin an Abdullah ibn Abi Hudayr tabi'i al-ma'ruf radhiyallahu anhu qala kanu yaqra'una an yaqra'u ba'dal ayat wa yatruku ba'daha. Nah, sini ada dari tabi'in mengatakan mereka memakruhkan membaca sebagian ayat dan meninggalkannya sebagian. Jadi memang kalau dibilang yang afdol adalah kita baca secara utuh. Kalau mau baca di dalam surat baca Al-Baqarah, baca Al-Baqarah satu surat. Tapi saya yakin, misalnya siapa? Misalnya Rama jadi imam subuh, pengen ngikuti sunnah Rasul, baca surat panjang, ya kan? Rasul itu di subuh baca yang paling panjang yang saya tahu adalah surat As-Saffat, 180-an ayat. Satu surat pun. Pengen ngikuti sunnah Rasul begitu. Kan saya kata Imam Nawawi lebih utama baca surat yang kamal ya, yang sempurna, satu surat full. Akhirnya dibaca paling pas salam udah pada pulang jamaah, ya kan? Nggak mungkin kan waktu zaman sekarang seperti itu. Nah jadi memang kalau dibilang mana yang afdal ya tentunya yang surat yang sempurna ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan boleh-boleh saja potongan surat itu asalkan kita memperhatikan makna. Kenapa Imam Nawawi memakruhkan? Karena dikhawatirkan maknanya nggak pas atau maknanya nggak sesuai. Intinya kembali pada makna. Kalau maknanya pas, misalnya tadi Al-Baqarah 284 sampai 286. Itu maknanya sudah pas belum? Sudah pas. Ya. Mulainya dari 284 itu sudah pas. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh, berarti di amanar rasulu bima la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sudah pas maknanya. Boleh gitu ya. Jadi bisa masuk kebolehan dalam baca potongan surat. Tapi memang tidak kamal karena itu hanya potongan. Berbeda kalau kita baca Al-Asr misalnya. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu kan sempurna. Nah, itu lebih utama. Jadi, gitu ya. Yang penting kalau pengen baca potongan surat juga boleh ya, tidak sempurna satu surat asalkan maknanya diperhatikan. Gitu ya. Misalnya baca di Juz'an An-Naba. An-Naba kepanjang 40 ayat. Pengen ambil tema-tema khusus kemarin tafsir ya. Fungsi baca tafsir kan itu, di tafsir. Pengen ambil tema An-Naba yang misalnya tema tentang surga, yang mana? Ayat yang lembar selanjutnya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Dari situ baca satu tema itu insya Allah pas. Ya, baik wakaf ataupun ibtida, walaupun tidak sempurna satu surat. Seperti itu. Ya. Jadi itu terkadang benar. Dan ini penting sekali ya buat teman-teman yang sudah hafal Quran, yang sedang terus menghafal. Cobalah sekarang dimulai itu menghafal ya, termasuk dalam tahfiz itu jangan patokan per saya menghafal per 5 ayat. Belum tentu 5 itu sudah sempurna maknanya. Belum tentu. Maka coba perhatikan maknanya, baca artinya. Ini baca artinya. Kan sekarang banyak Quran terjemahan. Bacalah terjemahannya. Jadi kita merenungi apa yang kita hafal. Seperti itu. Baik, cukup ya. Alhamdulillah. Lebih sedikit. Mungkin saya tanya, saya jawab dulu. Kalau dia mau langsung silakan.
Dari Kemal dulu ya. Perlombaan bacakan dengan satu nafas panjang. Dibaca lambat dan kadang hurufnya dibaca panjang. Yang masalah itu bukan nafas panjangnya. Yang masalah itu betul, masalah tampik atau enggak gitu loh. Kalau nafas panjang itu paling lomba ini, musabaqah tilawah, MTQ. Di MTQ kan ada cabang tilawah, cabang tahfidz ya. Kalau saya pribadi di cabang tahfidz, lebih banyaknya di tahfidz. Kalau teman-teman yang cabang tilawah itu biasanya memang banyak yang pakai nafas apa satu nafas itu. Tapi itu bukan masalah. Nafas panjang silahkan. Yang masalah itu bacaan dia bener nggak sesuai dengan tajwid itu. Kalau dibilang dia ada hurufnya dibaca panjang, kalau huruf itu belum panjang ya emang mesti baca panjang. Tapi kalau dia memanjangkan huruf yang bukan pada tempatnya itu masalah. Gitu. Contohnya misalnya yang paling dikritisi itu kadang baca basmalah aja Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia lahannya khofi sebenarnya karena melebihkan mad adat disukun lebih dari 6 gitu kan. Si 12, si 20. Nah itu kan dikritisi. Yang seharusnya panjangnya cukup 6 kenapa jadi 20 gitu kan. Nah itu dikritisi sebenarnya. Nah itu jadi kalau pokoknya nggak masalah ya. Pandangannya gimana ya, pandangan ulama selama tadi yang sudah disampaikan Imam Al-Mawardi tadi ya, selama dia nggak merubah tajwid maka nggak masalah lagu-lagu itu. Baik, daerah Rafli jelas Kemal? Oke. Jelas Ustaz. Daerah Rafli. Betul, saya lupa. Ain. Tanda ain itu termasuk tanda yang cukup jadi patokan ya. Saya lupa, betul. Bagus. Nah, jadi ain, tanda ain itu apa sih? Itu biasanya hanya ada di mushaf-mushaf Indonesia ya. Tanda ain ya. Misalnya di Quran Syamil Quran ya. Syamil itu beberapa mushaf Indonesia ada tanda ain. Ain itu artinya ruku'. Ain itu singkatan ya, jadi tanda ruku'. Maksudnya apa? Kita baca sampai ayat itu sudah mencukupi kita atau ruku' karena maknanya sudah pas. Jadi patokannya gini tiba makna, bukan per lembar per juz bukan. Nah itu penting itu. Dan kalau teman-teman lihat kan ain itu kan macam-macam. Ada yang di awal halaman, ada yang di tengah-tengah, ada yang di akhir, ada yang masih mendekati awal, mendekati kan macam-macam. Kenapa? Karena lagi-lagi perhatiannya bukan kepada lembar atau juz, tapi kepada makna. Gitu. Nah, kalau kita sudah mendalami bahasa Arab ya dan segala halnya, kita talaki ya, itu kadang-kadang tanda ain itu juga itu kan lagi istihad ya. Istihad ulama Indonesia ya agar umat Islam Indonesia itu baca Quran dengan patokannya dengan juz atau sholat doang. Tapi ain ini dimudahkan nih kalau antum jadi imam, antum sholat ini bacanya perpatokannya ini loh, per ain loh. Jadi ain itu maksudnya ruku'. Jadi mudah kita untuk ruku' dengan makna yang sempurna gitu. Tapi boleh juga kita nggak per ain karena saya ada beberapa tempat ya saya sempat meneliti, mengkaji gitu. Ada beberapa tempat yang sebenarnya itu belum pas untuk ain di sana. Ya, tapi itu lagi istihad, namanya istihad bisa benar bisa salah gitu kan. Ya, jadi kalau kita udah paham makna, paham bahasa Arab, paham tafsir, ya, insya Allah bisa lebih pas lagi maknanya. Tapi secara umum buat orang awam atau kita masih belajar, betul itu patokannya pakai ain aja. Jadi bukan per halaman atau per juz. Takutnya talaki, menurutnya talaki sih sama guru. Biar guru memberitahu nih, berarti yang benar di mana. Nah, ini wakaf ibtidah ini termasuk ilmu khusus lagi ntar. Diperdalam lagi kapan bisa wakaf, kapan bisa ibtidah. Baik itu ya, Rafi cukup. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, seperti biasa tutup dulu dengan doa kafarah, lalu saya presensi dulu ya. Jangan pada kuat dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tolong presentasinya dimatikan.